Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arosi Hashim dengan tema "Kamu termasuk karakter yang mana?". Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan faja'ala minhum basharan kamilan wa ja'ala minhum basharan kal an'am wa basharan kasyayatin. Amma ba'du, sahabat-sahabat dimulakan Allah, kita beruntung diciptakan oleh Allah dan dijadikan sebagai al-insan, manusia. Disebut kita sebagai manusia karena struktur dalam tubuh ini sangat sempurna, ahsan taqwim. Setelah Allah menyempurnakan tubuh ini, sawaituhu fa idza sawaituhu, begitu dalam Al-Qur'an. Apabila aku telah menyempurnakan tubuh fisik al-insan, bashar, nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalamnya rohku. Sayangnya, roh ini terkadang tidak mempunyai tempat yang sebenarnya. Akhirnya roh dikendarai oleh tubuh. Tubuh ini persis sama perciptaannya dengan monyet, dengan babi, hampir mirip. Dengan binatang-binatang mamalia, proses kejadian kita tidak jauh berbeda, hanya berbeda beberapa sisi. Kita mungkin berbeda dengan kodok, siput, ikan, tapi kita tidak jauh berbeda dengan binatang-binatang mamalia. Maka pada dasarnya tubuh ini hampir sama karakternya dengan hewan-hewan, binatang-binatang mamalia. Makan, minum, tidur, kawin, makan, minum, tidur, kawin. Jika ruh tidak aktif, maka manusia ini akan sama dengan binatang mamalia. Bedanya, binatang mamalia jalan dengan 4 kaki, dia dengan 2 kaki. Ya, lebih lumayan lah. Lebih maju 2 kaki. Bisa naik pesawat, sedangkan kerbau nggak bisa naik pesawat. Itu aja perbedaannya. Namun karakternya sama. Suka makan, suka minum, suka seksual, suka semua. Yang membedakan cuma ini punya akal sedikit dipakai, yang sana tidak punya akal sama sekali. Apabila ruh ini terkungkung oleh tubuh, maka manusia akan menjadi manusia hewan. Tapi ada hewan lain yang berbeda dengan kerbau, dengan kambing, dengan babi, yaitu hewan buas seperti singa, anjing, dan sejenisnya, harimau. Itu hewan, dia tidak hanya mencari makan, tapi dia mempunyai harga diri. Dia tidak mau wilayahnya dikuasai orang lain. Maka orang-orang ini, jika dia karakter hewan buasnya lebih tinggi, sehingga mengalahkan kata batinnya, kata nuraninya, orang-orang ini sudah menjadi makhluk hewan buas. Untuk perkara sedikit kecil bertengkar. Apabila di rumah kita, di sekitar kita terjadi hal seperti itu, jangan-jangan kita sudah berubah karakter dari manusia ruhani menjadi manusia hewan buas. Apabila di rumah itu cuma makan, minum, hasrat seksual, tidur, apa bedanya kita dengan binatang ternak, hewan ternak. Jadi manusia hewan yang disebut oleh Imam Ghazali al-an'am. Al-Quran juga menyebut yang sama, bahimiyah. Tapi ada juga yang ketiga. Dia tidak terlalu terobsesi makan, minum, makan menguasai banyak. Tapi dia mempunyai siasat-siasat was-was yang luar biasa. Lidahnya tajam, bisa mengadu domba. Dia tidak butuh tampil ke depan. Yang dia perlukan bahwa orang-orang terpengaruh olehnya. Orang-orang terpedaya oleh kalam-kalamnya. Ini manusia, bukan lagi makhluk hewani, ternak, dan buas. Tapi dia sudah mirip dengan syaitan. Maka dia disebut al-insan asyaitani, atau al-bashar asyaitani. Dia manusia, tapi karakternya mirip seperti syaitan. Jika ada suatu perseteruan, dialah provokatornya. Jika ada satu kebencian, dialah yang memulai. Orang-orang ini sedikit lebih maju daripada hewan ternak, hewan buas. Cuma sayang, kecerdasannya tidak digunakan untuk mendamaikan manusia, tapi untuk menghancurkan manusia satu sama lain. Sebenarnya ada satu lagi, al-bashar al-malaki, manusia yang mirip seperti malaikat. Di saat orang tidur, dia masih bangun. Untuk apa dia bangun? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat orang makan, dia tidak makan. Dia sedang menahan nafsu perutnya, nafsu seksualnya. Di saat orang-orang emosi, dia tidak emosi. Orang-orang seperti ini boleh disebut al-insan al-malaki. Manusia, tapi seperti malaikat.
Ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimya'us Sa'adah. Namun, saya Al-Fakir bolehlah menambahkan satu. Jika ada manusia hewan, manusia ternak, manusia buas, manusia syaitan, manusia malaikat, harusnya ada manusia ar-ruhi. Manusia yang karakter rohaninya lebih kuat. Yang ruhi, dia seperti manusia. Dia makan, dia minum. Kalau manusia malaki, dia tidak akan kawin. Dia tidak butuh tidur. Kita bertemu ada 1-2 orang yang dia tidak minat menikah. Makan pun ala kadarnya. Berbeda dengan manusia ruhi. Inilah dikatakan oleh Rasulullah ketika ada 3 orang sahabat datang. Saya tidak mau menikah. Satu lagi, saya tidak mau makan. Saya mau puasa tiap hari. Yang satu lagi mengatakan, saya tidak akan tidur. Nabi kemudian mengatakan, ana atqakum. Aku yang paling bertakwa di antara kamu, yang paling kuat rohaninya. Aku puasa, aku makan. Aku menikah. Aku juga tidur. Inilah makhluk rohani. Makhluk yang menyeimbangkan sisi-sisi basyariah manusianya, sisi-sisi malaikatnya, sisi-sisi lain yang ada di dalam dirinya. Di saat itu ruh menjadi raja, bukan menjadi sesuatu yang dipaksa. Mari hidupkan ruh, kenalilah sumbernya ruh, ma'rifatur ruh. Inilah bekal kita untuk mengaktifkannya. Wassalamualaikum.